Ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching kelompok 1. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Agung Prasetya selaku fasilitator kelas 10 dan juga Bunda Sri Suryani selaku pengajar praktik kelas 10A. Dan perkenalkan, saya Risa Laturoma, CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar yang berdinas di UPTS Negeri Gandusari 2. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seorang pelatih atau coach membantu seorang coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam praktik coaching ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu present, mendengarkan aktif, memberdayakan potensi coachee, dan tentu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan dari percakapan tersebut. Tema yang diambil dalam praktek coaching ini adalah masalah pada pembelajaran, yaitu di mana guru dihadapkan dengan anak yang tidak bisa membaca, mengeja kata, dan juga anak yang hiperaktif. Pendekatannya digunakan dalam praktek coaching ini adalah alur TIRTA. TIRTA merupakan sebuah akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut ini video praktek coaching kami. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Siska. Selamat sore Bu Risa. Bagaimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah Bu Siska, hari ini baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Bu Risa, apakah Bu Risa ada waktu luang hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sekarang saya ini sedang free, kosong ini. Bagaimana Bu Siska? Saya ingin sedikit bercerita Bu Risa tentang permasalahan saya Bu Risa. Wah, permasalahan nggih. Monggo Bu Siska. Mungkin ya, monggo Bu Siska, permasalahannya seperti apa nggih Bu Siska kalau boleh tahu? Bu Siska, moodnya masih di unmute itu. Mikrofonnya. Nggih, monggo. Bagaimana? Saya ingin bercerita tentang permasalahan anak didik saya Bu Risa. Nggih, monggo. Gini Bu Risa, saya itu kan murid saya cuma 9 Bu Risa. Terus ada 2 anak, yang satu anak ini itu ABC aja itu susah sekali menghafalkannya Bu Risa. Iya. Saya kan mengajar kelas 1 ini, anak kelas 1 ini susah sekali. Saya sampai bingung bagaimana ya caranya itu biar si anak ini bisa menghafal. Gini Bu Risa, soalnya saya itu mengajarkan gini ya, ini apa? Gitu ya. Iya. Jarak beberapa menit saya kasih tahu lagi, ini apa? Lupa lagi Bu Risa. Saya itu sampai bingung bagaimana caranya menghadapi anak yang satu ini. Terus kemudian ada satu lagi Bu Risa. Iya. Dia itu agak hiperaktif. Okay. Mungkin bawaan dari TK ya Bu Risa ya. Okay. TK itu dia itu, Bu, kapan istirahat? Bu, kapan pulang? Bu, saya pengen jajan. Seperti itu. Iya. Terus sehingga dia itu tuh sering jahil sama teman-temannya di kelas. Nah, dua-dua anak ini itu kurang bisa membaca dan menghafalkan abjad, itu juga sama-sama sulit. Jadi itu saya itu bingung bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Seperti itu Bu Risa. Nggih. Bu Siska, sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin kita gali sore hari ini untuk berbincang hari ini? Apa sih yang ingin kita gali, Bu Siska? Saya itu ingin mencari solusi, Bu Risa. Bagaimana saya harus bertindak. Di sisi lain, saya itu ingin memberikan tambahan. Tapi anak tersebut itu belum waktunya pulang aja sudah minta pulang. Saya itu jadi bingung, Bu Risa. Seperti itu. Dan anak-anak yang lain itu kan menjadi terganggu, Bu Risa.
saya jadinya bingung Bu Risa. Iya, iya, iya. Oke. Kalau yang saya tangkap Bu Siska, nggih, ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Bu Siska ini yang buat Bu Siska pusing. Ini yang pertama adalah ada satu anak yang sulit membaca, belum bisa membaca, untuk Iya. baca masih susah. Ada yang satu lagi hiperaktif, nggih, inginnya minta pulang terus, akhirnya jahil dengan anak. Dan permasalahan yang saya catat satu lagi adalah pada Bu Siska ini kepengen memberikan juga tambahan kepada dua anak tersebut, nggih Bu Siska. Dan mungkin Bu Siska juga kepengen ini dengan anak-anak yang lain selain anak yang dua tadi, kan pasti juga Bu Siska kepengen juga mengajar dengan yang sama untuk satu kelas, ngoten nggih Bu Siska? Benar sekali Bu Risa. Oke, baiklah Bu Siska. Kira-kira menurut Bu Siska, tadi ada anak yang susah untuk membaca, terus ada anak yang hiperaktif. Kira-kira menurut Bu Siska, alasannya apa sih? Ya, anak-anak, ada dua anak ini masih mengalami kesulitan seperti yang Bu Siska utarakan. Kira-kira menurut Bu Siska, apa sih alasannya anak-anak melakukan seperti itu? Kurang bersemangat Bu. Ke sekolah itu kurang bersemangat. Jadi di sekolahan itu masih semangatnya itu kurang gitu loh Bu. Jadi semangatnya kurang, nggih? Iya. Kira-kira Bu Siska, kalau berbicara tentang semangat nih, kalau yang Bu Siska lihat, teman-teman lainnya yang kalau 9 ini masih ada 7 loh Bu Siska. Ini semangatnya bagaimana Bu Siska ini? Anak-anak itu semangatnya di kelas itu juga berkurang Bu Risa. Oh iya, ya. Kurang greget gitu loh. Oh, nggih. Berarti kalau saya lihat lagi, ini berarti karena ada dua tadi, tapi juga anak yang 7 tadi juga kurang semangat ya Bu Siska? Iya Bu Risa. Saya pengen tahu nih Bu Siska nih, mengajarnya seperti apa ya kalau di kelas, kalau setiap harinya itu bagaimana Bu Siska? Saya itu seringnya ceramah Bu Risa, seperti itu. Ya. Metode yang saya gunakan itu ceramah di kelas. Iya. Ya. Iya, anak-anak kelas 1 itu saya dengan menggunakan metode ceramah ini mungkin apa karena metode saya ya Bu Risa ya. Bisa jadi. Coba nanti Bu Siska. Ini saya mencatat ini yang pertama metode ya, metode yang digunakan dalam setiap harinya ceramah. Kira-kira Bu Siska, selain metode, ada nggak sih yang Bu Siska lakukan di setiap harinya itu selain dari metode ya Bu Siska? Apalagi kira-kira menurut Bu Siska? Media pembelajarannya mungkin Bu ya, kurang menarik. Saya media yang saya gunakan itu masih monoton gitu ya Bu ya. Belum menarik bagi anak mungkin ya. Metode dan media pembelajaran saya mungkin ya Bu Risa ya. Oke, metode dan media. Kalau menurut Bu Siska, metode dan media yang ideal untuk anak kelas 1 itu sebenarnya seperti apa sih Bu Siska? Apa mungkin akan saya buatkan kartu-kartu yang berwarna-warni yang cantik-cantik gitu, biar anak-anak itu, oh itu apa ya kok berwarna-warni, kok cantik, saya kan jadi penasaran gitu ya Bu ya. Metodenya juga saya rubah, medianya juga biar anak itu jadi menarik gitu ya Bu ya, menarik anak ya Bu ya. Betul sekali Bu Siska. Tadi yang kalau saya lihat di sini penggunaannya metode medianya kan masih monoton ya Bu Siska ya tadi ya. Terus Bu Siska juga kepengen membuat kartu warna-warni. Tadi Bu Siska bercerita ingin membuat penasaran anak ya Bu Siska ya. Ada lagi mungkin Bu Siska, apa sih kira-kira dari masalah tadi fokusnya ke metode sama media, ingin membuat kartu warna-warni agar penasaran. Nah, kira-kira itu kalau itu tadi itu kalau kartu warna-warni itu termasuk metode apa media nggih Bu Siska? Iya, media Bu Risa, media yang saya gunakan. Berarti kalau saya bicara angan-angan lah, kira-kira kalau media sudah lah tadi kartu nggih. Kalau yang
metode yang menurut Bu Siska ideal, yang menurut Bu Siska ini nanti cocok untuk kelas 1 itu yang seperti apa sih Bu Siska? Saya tidak menggunakan ceramah aja. Ya, saya menggunakan iya, yang real gitu ya, Bu ya. Tidak hanya ceramah saja. Jadi anak itu biar berperan aktif juga seperti itu. Pengennya saya. Berarti mungkin bervariatif kali ya Bu ya, maksudnya tadi ya. Jadi Kepada siswa, Bu. Nggih. Jadi metodenya mau kalau gambaran idealnya pembelajaran yang menarik itu berarti bervariatif gitu ya Bu Siska tadi ya. Iya. Nah, Bu Siska kira-kira selain metode dan media, ada nggak kendala lain yang dihadapi untuk masuk untuk mengajarkan pembelajaran ini pas untuk anak yang belum bisa membaca? Itu kira-kira Bu Siska punya gambaran lagi nggak selain mau mengubah metode dan medianya? Kira-kira ada nggak? Nanti saya ingin membuat apa ya Budi saya namanya itu refleksi ya buat anak-anak, kira-kira itu anak-anak itu pengennya seperti apa gitu ya Budi saya. Oh iya. Biar saya itu juga tahu keinginan anak itu seperti apa, seperti itu Budi saya. Iya. Ini refleksinya dilakukan kapan Bu Siska ini? Kalau misalkan ini angan-angan loh ya Bu Siska. Secepatnya Bu Risa, biar saya itu segera bisa mengubah cara saya mengajar seperti itu. Okay. Kalau refleksi ini mau dilakukan kapan Bu Siska? Kalau saat pembelajaran loh ya, ini idealnya yang Bu Siska gambarkan atau idealnya itu melakukan refleksi itu kapan Bu Siska menurut Bu Siska? Setiap akhir pembelajaran. Ya. Untuk mengetahui seberapa menariknya pembelajaran saya itu bagi anak, seperti itu Bu. Biar nanti saya bisa merubah apabila pembelajaran saya, ini loh, ya ternyata anak itu kurang sukanya di bagian ini. Saya itu bisa merubahnya seperti itu loh Bu. Okay. Saya sangat setuju nih apa yang disampaikan Bu Siska tadi. Bu Siska mau melakukan refleksi pada akhir pembelajaran ya Bu Siska. Itu nanti kan untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan siswa-siswanya Bu Siska kayak gitu nggih. Kira-kira refleksinya nanti berbentuk apa nggih Bu? Kita refleksinya itu kalau anak-anak itu emot senyum seperti itu Bu. Kalau satu soalnya bacanya kan belum bisa toh. Iya betul. Bisa membaca. Jadi pakai emot Bu kalau anak kelas rendah seperti itu. Iya. Ada emot senyum, emot sedih seperti itu. Oh iya. Jadi saya bisa menangkap nih Bu Siska kepingin melakukan pembelajaran nanti di akhir pembelajaran itu ada refleksi berupa mungkin kalau yang dimaksud Bu Siska angket nggih. Angket tapi nanti jawabannya berbentuk emotikon gitu ya Bu. Betul. Oh iya. Terus kapan nih Bu Siska mau melakukan? Tadi ada Bu Siska nih tadi sudah membuat angan-angannya idealnya itu mau buat refleksi di akhir pembelajaran. Terus Bu Siska tadi juga menyebutkan metode dan medianya. Nah, metodenya kalau saya cermati tadi ingin yang bervariatif. Nih medianya Bu Siska juga kepingin nih yang pakai kartu kata, yang menarik, yang warna-warni, yang suka, yang membuat anak itu tadi penasaran, seperti itu saya catat. Apakah betul begitu Bu Siska? Benar sekali Bu Risa, seperti itu. Okay. Terus kalau menurut Bu Siska nih, yang disebutkan tadi, idealnya gambaran Bu Siska tadi, ini mau diterapkan hanya untuk 2 anak itu tadi atau untuk semua anak Bu Siska? Untuk semua anak satu kelas Bu Risa, untuk semua anak, kan mereka itu semangatnya juga kurang gitu loh Bu Risa. Jadi saya terapkan untuk semua anak seperti itu. Oke. Kalau seperti itu mau diterapkan ke semua anak, Bu Siska sudah punya gambaran bagaimana caranya nanti waktu ini yang mau dieksekusi yang mana dulu Bu Siska ini tadi? Yang paling dekat mau dieksekusi kapan nih kira-kira? Ya secepatnya Bu, minggu-minggu ini akan saya lakukan Bu, biar anak-anak itu segera biar gimana ya, bersemangat lagi seperti itu. Ya betul Bu Siska, jadi agar mungkin
bingungnya Bu Siska menghadapi 2 anak tadi dan juga teman-temannya yang semangatnya menurun, jadi agak sedikit berkurang ya Bu Siska, jadi harus cepatnya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Bu Siska. Nah, kira-kira Bu Siska di antara beberapa yang sudah Bu Siska paparkan, yang paling mungkin untuk dilakukan, salah satu yang paling mungkin untuk dilakukan secepatnya itu yang mana Bu Siska? Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik Bu untuk anak-anak. Kan kalau medianya menarik itu anak-anak kan apa tuh itu yang dibangun Bu Guru itu seperti itu. Jadi anak-anak itu rasa ingin tahunya itu ada gitu loh Bu. Jadinya kalau medianya menarik, oh ini di kotak pink, kartu pink ada huruf apa gitu. Nggih. Biar menarik dulu Bu. Ingin tahu anak itu. Iya. Sangat bagus sih Bu Siska menurut saya ide-ide dari Bu Siska tadi. Selanjutnya Bu Siska gini, ada nggak mungkin teman atau mungkin siapa atau mungkin ada nggak yang bisa membantu Bu Siska nanti apa ya untuk misalkan Bu Siska kan tadi mau pengen berbuat media bermacam-macam. Ada nggak di sekolahnya Bu Siska yang bisa mungkin membantu Bu Siska gitu, ada nggak sih? Ada Bu. Selain itu nanti saya juga akan memetakan dulu kebutuhan belajarnya siswa Bu. Oh iya. Saya biar enak itu Bu untuk mengakomodasi siswa saya seperti itu. Oh iya. Berarti ini dalam waktu dekat ini Bu Siska baru saja menyebutkan ada kepengen memetakan kebutuhan belajar nggih. Betul. Ya. Jadi benar Bu Siska, memang kebutuhan belajar setiap anak itu memang berbeda nggih. Betul sekali. Memang kebutuhan belajar setiap anak itu berbeda dan semua siswanya Bu Siska juga ingin mendapatkan hal yang sama mungkin. Betul. Nanti jadi saya sangat setuju jika Bu Siska ini nanti fokusnya tidak hanya pada 2 tapi kepada semua siswa nggih tadi nggih disebutkan ya. Baiklah Bu Siska, tadi Bu Siska sudah punya gambaran nih yang paling dekat mau dilakukan apa, yaitu memetakan kebutuhan belajar. Selanjutnya Bu Siska tadi juga cerita mau melakukan refleksi nanti kalau setiap akhir pembelajaran. Selanjutnya metode medianya juga mau mau belajar lebih banyak lagi ya Bu Siska. Dan alhamdulillahnya ada temannya Bu Siska mungkin yang tadi Bu Siska cerita bisa membantu gitu nggih. Iya, bisa. Saya sangat setuju, bagus sekali tadi. Kayaknya Bu Siska ini punya ide yang banyak sekali loh hari ini yang dituangkan. Nah, kira-kira Bu Siska bagaimana sih perasaan Bu Siska dibandingkan awal tadi dengan sekarang Bu Siska bagaimana? Saya lebih plong Bu, ada gambaran gitu. Oh iya ya, anak kalau saya terapkan seperti ini mungkin dia itu lebih antusias lagi, lebih senang dengan memetakan kebutuhan belajar siswa, model pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, dan media-media yang menarik itu biar anak itu lebih bersemangat gitu Bu Risa. Terima kasih Bu Risa. Sama-sama Bu Siska, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali juga belajar dari Bu Siska. Semangat selalu Bu Siska untuk mencerdaskan anak didik kita. Sampai ketemu Bu Siska di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak ya Bu Risa ya untuk waktunya saya curhatin. Terima kasih banyak. Oke. Sudah. Sekian dulu ya Bu Risa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.